Oke, sekarang kita akan coba membuat transparan material di Blender 4.5. Supaya mudah, eh, ini saya vertical split aja ya. Oke, untuk yang ini saya akan ganti yang sebelah kanan Windows-nya saya akan ganti ke shader editor supaya kalian bisa lihat lebih mudah. Jangan lupa untuk mengerjakan material, kalian bisa pastikan preview kalian itu di ini nak, shading, viewport shading atau di render ya. Untuk kali ini kita lihatnya di render aja biar mudah ya. Oke, misalnya untuk si cube ini saya akan coba pakai modifier dulu. Saya akan buat dia jadi kayak box plastik atau kaca gitu ya. Kita kasih bevel aja. Saya tambahkan bevelnya dan saya kasih segmennya agak lebih banyak supaya dia smooth. Wow, 5 kebanyakan ya, 4 deh. Lalu saya shade smooth saya. Oke, saya besarkan sedikit. Lalu di dalamnya saya akan create sebuah icosphere. Saya scale sedikit, gerakin ke Y sedikit, saya duplicate dan saya pindahkan ke sini. Saya kecilin lagi ya. Jadi sebenarnya ada dua objek di dalamnya. Untuk cube ini kita kasih materialnya dulu. By default materialnya udah ada ya, warna putih ini. Kita beri nama dulu ya. Let's say plastik. Oke, untuk yang icosphere, karena nggak ada materialnya, kita create dulu. Warna, saya akan kasih warna merah ya. Dan saya buat dia nggak rough. Jadi dia harusnya mengkilat. Oke, kita back to cube-nya. Untuk bikin materialnya transparan, ingat ya, yang kalian perlu ganti itu hanya transmisi dulu. Kita buat transmisinya besar, jadi satu. Setelah transmisinya, kalian ke setting eh, material ya. Lalu kalian itu ke bagian ini, setting. Di setting, kalau kalian drop down, ini ada ray trace sama thickness from shadow. Ini kalian aktifin aja semuanya. Aktifkan aja nggak apa-apa. Oke? Untuk sebuah benda yang transparan, kalian harus tambahkan transmisinya dan aktifkan semua di bagian setting surface ini. Untuk material objeknya ya. Lalu, di bagian tab render properties, kalian bisa pakai EV atau cycle, tapi pastikan aktifkan ray tracing-nya. Ray tracing ini activate. Oke? Kalau udah, mungkin kalian lihat, Kak, ini kayak nggak ada bedanya. Kadang-kadang eh, karena harusnya untuk sebuah benda yang transparan, dia harus double face. Tapi untuk di Blender 4.5 ini kita bisa nge-fake, ya akal-akalin aja gitu ya. Dengan kalian tambahkan add shader, pilih transparan BSDF. Kita akan mix dua ini. Kalau kita punya dua shader dan kita mau satukan, maka kalian perlu ada yang namanya mix shader. Nih, kalian add lagi mix shader. Di sini kita akan masukkan shader ke shader. Gak apa-apa ya kalau udah hitam, sabar dulu nah. Biar kalian gampang lihatnya, BSDF ke shader satu, BSDF transparan BSDF-nya saya masukin ke shader 2. Sekarang dia mulai agak transparan ya kan? Mulai kelihatan. Biar kelihatan lebih eh kayak plastik, saya turunkan dulu roughness. Untuk sekarang kayak hanya ada box transparan tapi nggak jelas kayak gini. Kita kasih eh backdrop dulu kali ya.
Saya besarkan ini dan saya turunkan supaya dia jadi base-nya. Oke, let's see. Kalau saya lihat di atas, ini akan saya gerakkan ke sini. Oh, kurang gede berapa? Udah ya. Biar ketutupan aja sebenarnya. Oke, karena ada backdropnya sekarang jauh lebih kelihatan ya. Jadi backdrop ini kalau misalnya, bentar ya, ini agak sedikit mengganggu screencast-nya. Saya geser sedikit. Oke, ke bagian material, saya akan kasih new material deh. Saya namain background. Saya untuk backdropnya kita akan bikin hmm, agak biru, light blue aja ya. Lalu untuk plastik ini, kalau kalian ingin dia ada warnanya, karena dia mix shader, kalian bisa pilih ya, mau di transparannya atau di principal BSDF-nya, is the same thing, gitu ya. Untuk sekarang kayaknya lebih ngaruh kalau saya kasih warnanya di principal BSDF-nya. Jadi misalnya kotaknya saya ingin warnanya agak fuchsia plastiknya. Lalu ini kan transparannya masih aneh ya. Kita tambahkan input, kita pilih yang namanya Fresnel. Oke, karena kita mau ngatur kira-kira nanti transparansinya itu kamu bisa tentukan dia mau setransparan apa. Karena untuk saat ini kan transparannya mirip kayak alpha ini ya. Oke, jadi kita akan tambahkan Fresnel dan kita akan tambahkan eh ramp. Ramp itu ada di converter, di add. Converter kamu pilih namanya color ramp. Color ramp ini yang akan Fresnel itu eh, mengatur IOR ya, Index of Reflection. Karena dulu ini tuh kenapa kita harus pakai dua? Kan di Principal BSDF udah ada ya. Kenapa kita harus tambahin lagi? Karena kita nyampur keduanya. Jadi kalau kita mau ngatur Index of Reflection-nya barengan, kita harus tambahkan IOR-nya di bagian faktor. Jadi sekarang bagian alpha atau enggak color ini saya akan masukkan ke faktor. Gini ya nak. Di sini, ini kan warnanya hitam. Ini eh penjelasannya adalah kalau putih itu opaque ya. Kalau hitam itu kan eh, transparan. Jadi itu alpha. Ini kayak mikirnya hitam putih. Kayak kamu lagi bikin alpha ya. Makin putih maka makin opaque. Makin hitam maka dia akan makin transparan. Supaya dia nggak transparan banget, kita bisa ganti. Kita ganti aja agak ke abu-abuan. Oke? Mungkin kamu kalau ngeliat gini, Kak, itu nggak ada bedanya kayaknya sama tadi. Ini karena bendanya amat sangat simple ya. Katakanlah si cube ini saya ganti. Saya akan gunakan icosphere lagi. Saya perbesar aja. Kan tadi udah kita bikinnya materialnya, jadi saya tinggal kasih aja material. Oke, ini kan ada ior nih. Ini bisa menentukan seberapa em, benda ini akan merefleksikan cahaya. I hope that makes sense. Ingat ya, kalau misalnya nol, ya berarti dia nggak merefleksikan atau nggak, dia kayak benda opaque gitu. Gak ada transparansinya. Kamu naikin, dia kelihatan ya, tapi kelihatannya agak aneh. Kamu naikin aja lagi. Oke, ya sesuai.
kebutuhan kalian ya. Kalian mau sampai apa? Misalnya seperti ini. Jadi dia kayak masih ada teksturnya sedikit. Terserah kalian mau seperti apa. Kalian bisa eh untuk ikosphere kedua saya ganti warna biru ya supaya kelihatan. Kalau udah kalian bisa tes render dulu ya. Tuh. Oh, untuk tes render nggak kelihatan ya hasilnya. Sih. Oke, untuk tes render itu hasilnya seperti ini ya. Oh, tadi chipnya masih ada. Sorry, saya buat dia tidak render ya. Ya udahlah di slot satu nggak apa-apa. Misalnya hasilnya seperti ini. Ini kalau pakai EV. Kalau misalnya kalian pakai cycle, dia akan jauh lebih hmm, realistik ya kelihatannya. Kalau kalian ingin dia agak lebih transparan ya diturunin aja ininya. Warna abu-abunya. Oke. Tapi ingat ya, saya lihat view rendernya dulu supaya kalian bisa lihat. Ini saya ganti ke slot 2. Kalau misalnya tadi di slot satu dia hanya perlu 2 second, 2,5 second untuk merender. Misal nih, kalian ingin kelihatannya hyperrealistic, kalian pakai cycle. Tapi dia akan lebih lama ya, nak. Kalau saya render, ya sekitar di komputer saya 1 jaman ya. 1 jam. Sorry. Bukan. eh oh iya, bener 1 jam. Kalau kalian ingin berhenti di tengah-tengah dia masih merender, karena kalau ngerender ini, dia akan ngasih lihat eh ini ya, ini yang lagi berjalan, ini yang remaining waktu merendernya. Kalian bisa lihat di atas atau kalian bisa lihat di bawah sini. Ada render 1% gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin stop, kalian bisa klik X yang di bawah ini, atau kalian tinggal tekan X, escape. Sorry, bukan tekan X, tekan escape di keyboard kalian. Oke, gitu caranya. Nah, tadi sempat saya ganti sedikit ya. Coba kita lihat kalau pakai EV lagi. Bedanya dengan slot satu. Ya, agak transparan sedikit aja sih. Oke, mungkin kalau warnanya saya bikin biru. Ini sih coba-coba aja ya. Terserah kalian, kalian mau eksperimennya kayak gimana. Jangan takut ya, nak, untuk coba-coba. Jadi misalnya ini kan sekarang icosphere-nya cuma satu ya face-nya. Maksudnya cuma selembar gitu. Kalau ini saya tambahkan, jadi dia ada ketebalan ya. Lalu saya keluar,
Let's see what happened. Tadi di render preview udah slot 3 ya. Kita bikin slot 4 deh. Hmm, coba kita pakai cycle. Kita bikin slot 5. Kalau pakai cycle, saya kecilin aja ya biar cepet. Saya gantinya di outputnya. Saya nggak ngutak-ngatik resolusinya atau size-nya. Saya hanya ganti by persen. Berarti dia hanya akan merender 50% dari size ini. Ya, kita pakai slot 5 render. Oke, ini kalau pakai cycle ya. Ini yang tadi cuman satu face. Ini yang dua. Kita stop dulu. Ini kalau pakai cycle, ini kalau pakai EV. Beda ya kalkulasinya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga ini membantu.